Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, aku akan membahas tentang sistem bintang ganda. Di sini, aku mengkhususkan pembahasan tentang jenis-jenis sistem bintang ganda. Jadi, seperti yang bisa kalian tebak, ini videonya akan berpart-part juga. Ya, walaupun aku tahu pembahasan tentang tata koordinat itu pun belum selesai ya partnya, belum ada tata koordinat ekliptika dan galaktik, tapi ini bisa jadi seru ya, pembahasan yang seru juga, karena ini bisa nanti nyambung ke pembahasan tentang pencarian eksoplanet dan lain-lain. Jadi aku awali dengan pertanyaan, kok bisa dia ganda padahal bintang yang terdekat dengan kita, matahari, itu saja sendirian. Kok ini bisa ada bintang ganda? Jadi bintang ganda ini kan ada dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Nah, kenapa dia bisa terbentuk secara ganda? Jadi pada dasarnya, bintang itu tidak bisa terbentuk sendiri. Jadi satu awan, jadi bintang itu kan gas ya. Jadi dia terbentuk dari gas. Gas dengan partikel-partikel lainnya yang berkerut. Nah, ketika berkerut, itu tidak bisa satu awan itu saja berkerut kemudian membentuk satu bintang saja. Kenapa? Karena dalam mengerut, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya dari segi massa, radius, kerapatan, dan temperatur. Ini aku tidak bahas secara detail bagaimana syarat massa, radius, kerapatan, dan temperaturnya. Intinya itu yang harus dipenuhi dari awan tersebut. Kenapa? Nah, kalau kurang ya, kita kasih contoh deh yang gampang kerapatan ya. Kalau tidak cukup rapat ya dia tidak bisa saling menarik satu sama lain, tidak punya gravitasi yang cukup untuk menarik satu sama lain kan gitu, karena terlalu renggang, karena terlalu berjauhan. Terus contoh lainnya misalnya temperatur ya. Kalau temperaturnya terlalu panas juga tidak bisa, karena kalau temperaturnya terlalu panas, gerak dari partikel-partikel gasnya juga terlalu cepat sehingga dia bisa jadi buyar. Dia sudah berkerut nih karena kerapatannya pas misalnya. Tapi kalau temperaturnya justru terlalu panas sampai partikel-partikel gasnya jadi nggak bisa bersatu ya, ya juga tidak bisa terjadi pengerutan gitu. Jadi ada syarat yang harus pas sekali dipenuhi dari awan itu. Nah, jadi itu gambaran umumnya ya. Jadi satu awan tidak bisa membentuk satu bintang karena terlalu banyak syarat ya. Ini ada ilustrasi singkatnya ya. Jadi kalian bayangkan saja ini saja segini satu parsek ya, besar banget, dan ini ada beberapa clump. Jadi satu awan ini membentuk beberapa clump yang ini nantinya yang akan berkerut menjadi bintang ya. Terjadi gravitational collapse, keruntuhan gravitasi, kemudian membentuk proto bintang, protostar. Oke, jadi ada 4 jenis dari bintang ganda visual, astrometri, gerhana, dan spektroskopi. Bintang ganda visual ini, ya karena visual itu tampak ya, jadi kedua bintang anggota dari bintang ganda ini tampak terpisah. Jadi sudut separasinya cukup jauh, sehingga kita bisa amati sebagai dua objek yang terpisah. Nah, jika periode orbitnya tidak panjang, kita bisa nge-trace gerak dari orbitnya ini ya. Tetapi trace dari gerak orbitnya ini pun perlu kalian perhatikan bahwa itu yang tertempel di bidang langit, bukan bidang orbit sesungguhnya ya, karena ada inklinasi orbit, yaitu sudut antara bidang orbit bintang ganda dengan bidang langit. Seperti yang digambarkan di sebelah kanan, yang sebenarnya itu yang di garis tegas ini, yang elips yang garis tegas, sedangkan yang karena ada inklinasi sudut antara bidang orbit dan bidang langit,
Maka yang kalian amati adalah garis yang putus-putus ini. Ya, ada perspektif yang harus kalian perhatikan. Harus tahu inklinasinya dulu untuk tahu orbit sebenarnya, dan nanti itu kan ngaruh banget untuk menentukan parameter orbit lainnya, misalnya periode, massa, dan lain-lain. Oke, untuk contohnya, dari bintang ganda visual ini misalnya Kruger 60 dan 70 Ophiuchi. Kita lanjut ke jenis bintang ganda selanjutnya, yaitu bintang ganda astrometri. Jadi untuk bintang ganda astrometri ini kan jenis pengamatan yang mengandalkan posisi benda langit di langit ya, berdasarkan posisi koordinatnya, deklinasi atau asensio rektanya. Nah, untuk bintang ganda ini, jenis ini salah satu bintang anggotanya tidak dapat diamati karena terlalu redup. Tetapi kita bisa tahu bintang ini merupakan bintang ganda karena gerakan bintang pasangannya yang lebih terlihat. Jadi, seperti gambar yang di kanan bawah ini, ada bintang yang terlihat dan gerakannya digambarkan dengan garis yang tegas. Ya, kok dia mondar-mandir. Ini di langit ya, jadi deklinasi dan asensio rektanya terus berubah dan terus mondar-mandir. Ya, mondar-mandir itu maksud aku dia berubah secara terus-menerus dan gerakannya berulang gitu. Nah, kira-kira kenapa dia bisa mondar-mandir? Tebakannya kan berarti dia ada pasangannya, karena bintang ganda ini saling mengorbit satu sama lain. Berarti dia ada bintang pasangannya yang tidak terlihat karena terlalu redup. Dan kalau di sini bintang pasangannya yang tidak terlihat itu digambarkan trajektorinya dengan garis putus-putus. Contohnya adalah Sirius. Kalau Sirius bintang yang cukup terang di langit malam, di langit yang malam yang gelap ya. Kalian kan kalau dengan mata telanjang tanpa bantuan alat optik itu kan akan melihatnya seperti satu bintang, dan untuk bintang pasangannya pun kalau dengan teleskop pun harus dengan filter tertentu atau dengan pengamatan jenis tertentu supaya bintang pasangannya bisa terlihat. Jenis bintang ganda selanjutnya adalah bintang ganda gerhana. Nah, bintang ganda gerhana ini dihasilkan dari orientasi orbit bintang yang menyebabkan salah satu bintang secara periodik tertutup. Jadi kalau di awal itu kan aku sempat menyebutkan inklinasi orbit. Jadi ada sudut antara bidang orbit bintang ganda dengan bidang langit. Nah, kalau sudutnya tertentu dari inklinasi tersebut dan menyebabkan salah satu bintangnya terlihat seperti tertutup dengan bintang lain, nah ini akan menyebabkan adanya perubahan kecerlangan. Dan perubahan kecerlangan ini yang kita bisa gambarkan dengan kurva cahaya. Jadi kurva cahaya itu digambarkan dengan sumbu vertikalnya adalah kecerlangan, di sini adalah magnitudo semu visual, dan sumbu horizontalnya adalah waktu. Jadi secara periodik cahayanya turun, naik lagi, kecerlangannya tetap, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Bidang orbitnya ini, inklinasi orbitnya ini tidak mesti 90 derajat ya, tidak mesti tegak lurus gitu bidang orbit bintang gandanya dengan bidang langitnya. Nah, kemudian ada beberapa parameter yang bisa kalian ketahui dari kurva cahaya yang seperti aku tunjukkan ini, seperti radius dan temperatur efektif dari anggota bintang gandanya. Dan ini juga aku akan buat video secara terpisah. Kemudian selanjutnya adalah bintang ganda spektroskopi. Kalau bintang ganda spektroskopi, sekali lagi seperti namanya, kita melihatnya berdasarkan spektrum bintangnya. Jadi salah satu atau kedua bintang anggota ini bisa kita amati dan kita ketahui dari pergeseran spektrumnya. Jadi karena
kedua bintang anggota bintang ganda saling mengorbit satu sama lain. Jadi, dari perspektif kita yang di bumi akan secara periodik kita mengamati bintang anggotanya bergerak mendekati kita dan menjauhi kita ya secara periodik. Kita amati melalui pergeseran Doppler dari spektrum bintang tersebut. Kita akan amati gabungan dari pergeseran biru dan pergeseran merah. Mungkin ada ilustrasinya di gambar sebelah kanan ya. Kitanya ada di sebelah kiri sini ya, to Earth. Dan kita akan amati bintang 1 dan bintang 2 ini yang saling mengorbit pusat massa. Yang tanda plus ini pusat massa. Bintang 1 arah geraknya seperti ini, bintang 2 juga arah geraknya seperti ini. Tapi ketika bintang 1 di sini, bintang 2 di sini, ya, dan bintang 1 kita akan amati seperti mendekati pengamat. Sedangkan bintang 2 akan kita amati seperti menjauhi pengamat. Ya, makanya di sini adalah garis ini adalah panjang gelombang diam, dan ini panjang gelombang yang semakin panjang. Jadi, spektrum 1, bintang 1 akan teramati ke panjang gelombang yang lebih pendek, sedangkan spektrum bintang 2 akan teramati ke panjang gelombang yang lebih panjang. Ya, karena dia bergerak menjauhi. Tapi kalau posisinya seperti ini, ya, tidak ada pergeseran Doppler, karena pergeseran Doppler kan antara maju atau mundur, antara mendekati pengamat atau menjauhi pengamat. Jadi kalau tegak lurus terhadap arah pandang kita tidak akan amati pergeseran Doppler. Nah, sebaliknya juga ya, begitu juga seterusnya. Sekarang ini bintang 2 kita akan amati seperti mendekati kita. Ya, spektrum bintang yang kedua sekarang yang bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Sedangkan bintang 1 yang lebih radiusnya lebih besar ya, orbitnya akan teramati menjauhi kita. Nah, sekarang dari pengamatan ini yang bisa kita gambarkan adalah sebuah kurva yang disebut kurva kecepatan radial. Kalau tadi adalah kurva cahaya, magnitudo semu terhadap waktu, sekarang adalah kecepatan radial terhadap waktu. Kita akan mengamati kecepatan radialnya akan berubah, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan kalau kalian perhatikan di sini, pusat dari naik turunnya ya, titik simpul dari naik turunnya itu tidak ada di 0, karena selain bintang ganda ini mengitari pusat massa satu sama lain, pusat massanya itu sendiri punya pergerakan juga. Jadi kalau dari kurva ini kalian bisa simpulkan bahwa bintang 1 ya, bintang 1 kecepatannya berubah antara minus 20 ke 100. Minus 20 ke 100, kalau kecepatan bintang 2 berubah dari 20 ke sekitar 80. Nah, kemudian secara bersama-sama pusat massanya ini juga bergerak dengan kecepatan 40 km per second. Dia menjauhi pengamat sebesar 40 km per second. Ya. Jadi, simpulnya ini adalah kecepatan center of mass atau pusat massanya. Dan kurva kecepatan radial ini, kalau gambar yang tadi kan mulus ya, maksud aku mulus di sini simetris gitu, seperti grafik sinusoidal biasa. Tapi kenyataannya tidak seperti sinusoidal biasa, tetapi juga agak miring-miring sedikit seperti gambar yang di sebelah kanan. Ini aku ambil contoh dari suatu paper yang pernah jadi tugas kuliah aku. Nah, kalian bisa lihat yang sebelah kiri itu simetris seperti contoh sebelumnya, yang mana contoh sebelumnya orbitnya bentuknya lingkaran ya. Bentuknya lingkaran, nah bentuk kurva kecepatan radial ini bisa menentukan beberapa parameter orbit. Ambillah contoh eksentrisitas ini ya. Yang sebelah kiri, yang ID-nya 5629, kan ada di sebelah kiri ya. Eksentrisitasnya hampir 0.
Nah, makanya dia kurva kecepatan radialnya hampir simetris kayak contoh sebelumnya ya. Sedangkan untuk yang kanan ID-nya 6407 ya, 6407, eksentrisitasnya 0,289, hampir 0,3. Makanya bentuk kurva kecepatan radialnya kayak gini. Nah, jadi parameter orbitnya ini bisa ditentukan berdasarkan bentuk kurvanya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini, hanya jenis-jenis bintang ganda. Untuk pembahasan lebih lengkapnya aku akan buatkan video terpisah. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.